sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Azahra dan saya Margaret. Kami hadir untuk menyajikan berita pemasyarakatan terbaru minggu ini dari seluruh wilayah Indonesia. Dan inilah apa kabar pemasyarakatan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Dalam agenda tersebut, Agus memaparkan 13 program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto beserta jajaran menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Selasa 5 November 2024. Pada kesempatan tersebut, ia memperkenalkan 13 program prioritas Kemen Imipas serta upaya percepatan transisi Kemen Imipas. Dari 13 program prioritas Menteri Imipas, 6 diantaranya berfokus pada pemasyarakatan, yaitu memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan, memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan, penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM, bantuan sosial kepada keluarga warga binaan kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan, permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi komprehensif, serta membangun tambahan lapas modern super maksimum security dan lembaga pendidikan berstandar internasional. Pada RDP tersebut, Kemenimipas juga menerima beberapa masukan dari anggota DPR RI, termasuk dari mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Halauli dari fraksi PDI Perjuangan. Ia menilai penanganan peredaran narkoba, pemindahan bandar ke Nusa Kambangan, khususnya pada lapas super maksimum security, perlu dilanjutkan. Lain yang dilakukan oleh jajaran masyarakat, tapi nanti setelah kita lakukan itu mereka berkurang, tapi yang di lapangan ini masih menerapkan tercandu dan menyalahgunakan menjadi kait dengan masalah yang lain yang akhirnya diputus hukuman. Undang-undang mengamanatkan bahwa tercandu dan menyalahgunakan wajib dilakukan. Jadi kita harus komitmen bersama. Kita kan muaranya. Jadi yang nanti adalah kepolisian. Saya yakin BNN juga, Pak Kapolri juga sudah kemarin sepakat dengan Ibu Narkoba juga menyatakan itu. Mudah-mudahan ke depan melalui assessment medis dan assessment hukum melalui Zoom. Kalau kemarin kan tidak harus langsung, sekarang bisa dilaksanakan melalui Zoom, bisa menentukan langkah dalam pencandu dan menyalahkan dalam pasal 125 tahun 2009 maupun surat edaran Mahkamah terkait dengan beberapa kriteria alat bukti yang ada bisa langsung diambil. Di akhir, Ketua Komisi 13 DPR RI berpesan agar Kementerian Imipas dan DPR RI bahu-membahu dan bekerjasama merealisasikan kemitraan untuk mentransformasikan pelayanan Imipas menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sambut kunjungan kerja anggota Komisi 13 DPR RI ke Lapas Sukamiskin. Rombongan disambut pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Y. Ambek Paramarta beserta jajaran. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Y. Ambek Paramarta beserta jajaran menyambut kunjungan kerja anggota Komisi 13 DPR RI ke Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung beberapa waktu lalu. Kunjungan ini untuk mendukung peningkatan kinerja jajaran pemasyarakatan yang sekarang menjadi bagian dari kementerian baru yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurut Ambek, menyongsong penerapan KUHP terbaru di 2026 dan mempersiapkan pidana alternatif, pemasyarakatan juga perlu melaksanakan penataan kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia. Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, berharap pemberian hak warga binaan seperti remisi, asimilasi, dan reintegrasi sosial dapat terpenuhi dengan baik. Ia juga mendorong Lapas Sukamiskin terus meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung proses reintegrasi sosial dan kemandirian finansial bagi warga binaan. Secara umum, Komisi 13 DPR RI akan mendukung perubahan penataan kelembagaan yang saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Imipas, khususnya terkait kelembagaan pemasyarakatan.
Kunjungan kerja spesifik ini dirangkaikan dengan peresmian Abiasa Development Center sebagai wadah penggerak kolaborasi dalam mewujudkan konsep lapas modern. Abiasa Development Center diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pencapaian tujuan pembinaan warga binaan, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Tentunya kami melihat secara langsung program pemberdayaan kepada warga binaan yang di samping melakukan kerjasama dengan pihak kampung untuk nantinya mereka mendapatkan satu ada tambahan penghasilan warga binaan. Kedua, tambahan itu juga insya Allah antara lain bekerjasama dengan Kidney Jawa. Kami bangga. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna mendorong transparansi dan pengelolaan informasi pemasyarakatan ke publik. Termasuk dengan menggelar asistensi kehumasan di wilayah Nusa Tenggara Barat beberapa waktu yang lalu. Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perkuat tugas dan fungsi kehumasan melalui asistensi kehumasan bagi unit pelaksana teknis pemasyarakatan wilayah Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, Perlindungan. Pada kegiatan yang digelar di Aula Kanwil Kemenkumham NTB tersebut, Ketua Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat Dedi Edward Eka Saputra menekankan pentingnya mengglorifikasikan capaian pemasyarakatan. Humas di UPT Pemasyarakatan menjadi garda terdepan dalam upaya meningkatkan citra positif pemasyarakatan. Peserta memperoleh materi terkait editorial plan, pengelolaan media sosial, dan penulisan siaran pers. Mereka juga berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan kehumasan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Menjalani pidana tak membuat warga binaan Lapas Perempuan Mataram kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas menarik. Di dalam lapas, mereka mengikuti berbagai pelatihan menarik pada kegiatan pembinaan kemandirian. Lapas Perempuan Lombok bekali warga binaan dengan beragam keterampilan agar mereka siap berintegrasi kembali dengan masyarakat. Para warga binaan mengisi keseharian dengan mengikuti kegiatan kemandirian seperti menenun, menjahit, merajut, menyulam, mengolah limbah, dan membuat anyaman. Keterampilan ini diberikan agar warga binaan memiliki bekal melanjutkan kehidupan setelah selesai menjalani pidana, baik dengan membuka usaha sendiri maupun mencari pekerjaan dengan skill yang dimiliki. Oleh karena itu, tak tanggung-tanggung, Lapas Perempuan Mataram melibatkan seluruh warga binaan dalam pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menggambarkan bagaimana kegiatan pembinaan yang berlangsung di Lapas Perempuan kelas 3 Mataram, mulai dari pembinaan kemandirian yang berlangsung setiap hari dari hari Senin sampai dengan Jumat, dan kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga binaan tanpa terkecuali. Sedangkan untuk seluruh warga binaan, baik tahanan maupun narapidana itu mengikuti kegiatan keterampilan seperti menyulam, merajut, kemudian ada membatik, dan kegiatan menenun. Nah, kegiatan itu berlangsung setiap hari. Jadi tidak ada warga binaan yang tidak produktif setiap harinya. Dan hasil-hasil karya dari warga binaan ini setelah melalui quality control dari tim pembinaan, kemudian kami lanjutkan untuk menitipkan produk kami di NTB Mall. Dan produk-produk yang masuk ke dalam NTB Mall itu sudah melalui tahap kurasi, dan produk-produk yang boleh masuk di sana yang memang sudah lolos dari quality control dari NTB Mall sendiri. Dan untuk produk dari LPP Mataram, alhamdulillah semuanya sangat laku di pasaran sehingga warga binaan tetap bisa memproduksi, dan premi yang didapatkan pun alhamdulillah lancar untuk mereka. Rutin melakukan pemeriksaan termasuk terhadap warga binaan lanjut usia dan anak bawaan. Pihak lapas juga memenuhi hak komunikasi warga binaan melalui warung telekomunikasi khusus agar mereka bisa melepas rindu secara virtual dengan keluarganya. Cukli karya warga binaan Lapas Lombok Barat berhasil tembus pasar mancanegara.
Tak hanya cukli, batik gembok karya mereka juga tak kalah saing dengan batik-batik yang beredar di luar sana. Kerajinan cukli menjadi salah satu produk unggulan karya warga binaan Lapas Lombok Barat. Bahkan cukli kreasi warga binaan wilayah Nusa Tenggara Barat ini sudah melanglang buana hingga ke mancanegara. Tahun ini saja Lapas Lombok Barat telah memenuhi target PNBP dan menjual produk cukli hingga puluhan juta rupiah. Hal ini sejalan dengan program akselerasi Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan, apalagi produk cukli karya warga binaan Lapas Lombok Barat sudah sangat dikenal masyarakat. Tak hanya kerajinan cukli, batik gembok karya warga binaan Lapas Lombok Barat juga tak kalah unik dengan batik-batik lain di luar lapas. Puluhan desainnya bahkan sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Paling kita jadi produk andalan kita di sini yaitu salah satunya cukli sama batik ini. Ya. Kalau cukli ini itu kita selalu rekrut ya, karena per generasi harus kita selalu update itu, karena susah juga nih orang yang benar-benar paham tentang cukli ini. Jadi cukli ini itu ada 7 orang yang kerja di cukli itu dari pembuatan motifnya, penataannya ya, penataannya seperti yang dilihat tadi, kemudian nanti penghalusannya, pengamplasan, itu baru nanti kita cat sampai dan finishing terakhir itu adalah pengerikan, nanti baru di-clear sehingga nanti membuat satu produk yang benar-benar kelihatan bahwa ini produk cukli Lapas Lombok Barat akan beda dengan. Kedepannya Lapas Lombok Barat akan terus meningkatkan kualitas cukli dan batik gembok, berinovasi dalam desain, sekaligus mengembangkan keterampilan warga binaannya agar dua produk unggulan ini makin dikenal masyarakat, tak hanya di level lokal dan nasional, namun juga internasional. Lapas Khusus Gunung Sindur menyepakati kerjasama dengan Karta Makala Musik guna dukung warga binaan yang bertalenta di bidang seni musik. Salah satunya yaitu Zulzifilia, yang baru saja meluncurkan single terbarunya berjudul Setia Walau Tak di Sampingmu, berkat dukungan penuh dari pihak lapas. Lapas Khusus Kelas 2 Gunung Sindur menandatangani perjanjian kerjasama dengan Karta Makala Music dalam kegiatan pembinaan kepribadian di bidang seni musik di Aula Gedung 1 Lapas Khusus Kelas 2 Gunung Sindur beberapa waktu lalu. Kegiatan ini juga dibarengi dengan launching lagu karya musik warga binaan Lapas Khusus Gunung Sindur, Zulkifli atau biasa dikenal Zulzifilia bersama bandnya Zifilia berjudul Setia Walau Tak di Sampingmu. Kegiatan ini bukti nyata dukungan lapas terhadap warga binaan yang memiliki potensi dan kemampuan di bidang seni musik. Lapas menjembatani warga binaan dalam mengembangkan potensi agar mereka bisa berkarya dan produktif. Karya warga binaan ini diharapkan dapat diterima masyarakat sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan semangat warga binaan untuk memperbaiki diri sekaligus memotivasi mereka untuk mengembangkan diri dan menghasilkan karya terbaik. Sementara itu, Zulzifilia menyampaikan terima kasih terhadap Lapas Khusus Gunung Sindur yang telah memberikan dukungan yang luar biasa. Menurutnya, proses produksi lagu terbaru yang merupakan ciptaan istrinya ini tak akan berjalan lancar tanpa bantuan dan support dari pihak lapas. Sahabat pemasyarakatan, sekian update informasi pemasyarakatan minggu ini. Perbarui terus informasi seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri, dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan Pasti